Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali di channelnya Bukan Guru Gara. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan informasi pengadaan P3K atau pendaftaran P3K tahun 2022. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan, yaitu terkait dengan pendataan tenaga non ASN berlangsung hingga 31 Oktober 2022. Sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenis seperti pegawai non ASN, Badan Kepegawaian Negara BKN mulai melaksanakan pendataan tenaga non ASN di lingkup instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Pendataan tenaga non ASN dilakukan melalui portal BKN. Nah, pada laman berikut ini bisa dicek nanti ya. Adapun skema pendataan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yakni pertama tahap sebelum prafinalisasi. Masing-masing admin operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah masuk pendataan, dapat membuat akun pendataan non ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput, dilengkapi oleh tenaga ASN. Kedua, pada tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non ASN yang masuk dalam pendataan melalui kanal informasi instansi dari pengumuman pendataan awal instansi. Bagi tenaga non ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan data, dapat mengusulkan mengkonfirmasi melengkapi data dan riwayat masa kerja. Ketiga, pada tahap finalisasi yang berlangsung 30 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non ASN dan penerbitan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non ASN pada kanal informasinya. Untuk persyaratan dan kategori pendataan non ASN, mengacu pada Surat Menteri PANRB nomor B-1511-MSM 0100 tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di antaranya berstatus tenaga honorer kategori 2 THK yang terdaftar dalam database BKN, pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembayaran gaji menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa individu ataupun pihak ketiga. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal di 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Dan masih aktif bekerja pada saat pendataan non ASN. Pendataan tenaga non ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan pemerintah atau PP 48 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2018, yakni larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian atau P2K instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer dan atau tenaga non ASN. Berikut ini adalah alur dan panduan pendaftaran P3K di SSC-ASN BKN. Adapun alurnya adalah sebagai berikut. Alur dan panduan pendaftaran P3K guru di SSC-ASN tahun 2002. Alur data pelamar. Pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2 BKN. Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 atau P umum.
Alur seleksi P3K Guru 2022, PI1 Guru lulus passing grade. Alur seleksi prioritas pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Pelamar prioritas 1 yang pertama yaitu THK 2 atau tenaga honorer ya, kategori 2. Kemudian kedua honorer negeri, ketiga PPG, kemudian keempat guru swasta. Nah, alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Pelamar prioritas 2 dan 3 pertama yaitu tenaga honorer kategori 2. Kemudian kedua guru honorer di sekolah negeri, terdaftar di data pokok pendidikan kurang lebih ya 3 tahun. Pendaftaran SSC ASN P3K Guru 2022 untuk prioritas 2 atau P2 guru terdaftar sebagai ex-THK 2. Kemudian P3-nya guru honorer sekolah negeri dan aktif mengajar kurang lebih sampai 3 tahun. Pendaftaran SSC ASN P3K Guru 2022 langkah pertama. Alurnya adalah pertama silakan melakukan pengecekan identitas. Kemudian pada tahap ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database Disduk Capil. Berikut isi datanya. Yang pertama yaitu ada nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan memasukkan data sesuai dengan KTP pelamar. Pendaftaran SSC ASN P3K Guru 2022, pendaftaran akun bisa dikunjungi laman berikut ini ya. Bapak Ibu silakan nanti saya lampirkan ya untuk ininya ya, untuk link untuk pendaftaran di SSC ASN-nya ya. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua yaitu melengkapi data. Pada tahap ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan ijazah. Yang harus disiapkan adalah pertama email, kemudian nama lengkap tanpa gelar sesuai ijazah, kemudian ada password, kemudian konfirmasi password, kemudian pertanyaan pengaman 1, kemudian jawaban pengaman 1, pertanyaan pengaman 2, kemudian jawaban pengaman 2. Kemudian pada tahap ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan ijazah. Untuk diperhatikan yaitu pertama ada tempat lahir sesuai dengan KTP, kabupaten kota lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, jenis kelamin, upload KTP maksimal ukuran 200 KB dan format JPEG ya. Kemudian upload swafoto atau maksimal ukuran 200 KB dan format JPEG. Kemudian dilengkapi captcha-nya ya. Untuk pendaftaran akun silahkan mengunjungi laman berikut ini ya. Ini nanti saya sharekan lamannya. Untuk langkah ketiga yaitu pengecekan ulang data. Langkah ini bertujuan untuk mencocokkan kembali data yang sudah terisi. Jika sudah yakin benar seluruhnya, lanjutkan proses pendaftaran akun. Pastikan data sudah terisi benar karena tidak bisa memperbaiki atau mengulang kembali tahap ini. Pendaftaran akun bisa mengunjungi halaman seperti yang saya sebutkan tadi. Hasil pendaftaran akun. Setelah proses pendaftaran akun akan muncul kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Untuk login akun, setelah selesai proses pendaftaran akun, silakan login ke laman berikut ini ya. Kemudian menggunakan NIK dan password yang dibuat pada tahap pendaftaran. Oke, menggunakan NIK dan password yang dibuat pada tahap pendaftaran di langkah 2 di atas. Kemudian login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Langkah 1, pengisian biodata. Langkah untuk pengisian biodata yang harus dipersiapkan adalah pertama mengisi data nama lengkap tanpa gelar sesuai ijazah. Kemudian gelar depan ijazah jika ada isi atau jika tidak ada. Tempat lahir kabupaten kota sesuai ijazah, kemudian tanggal lahir dan terakhir email
Dan kemudian juga ada jenis kelamin, jenis disabilitas ya, gelar belakang ijazah, kemudian alamat sesuai KTP, kemudian sedang mengikuti program beasiswa. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Langkah pertama, pengisian biodata. Langkah untuk pengisian biodata, isi datanya sebagai berikut: alamat domisili, provinsi domisili, kabupaten kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor ponsel, captcha ya. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Langkah kedua, jenis seleksi. Langkah untuk memilih jenis seleksi pilihan P3K ya, guru. Jika muncul peringatan tersebut, kemungkinan NIK pendaftaran BKN berbeda dengan Dapodik. Silakan cek nik Anda pada aplikasi Info GTK. Langkah untuk memilih jenis seleksi, pilih P3K guru. Perhatikan Bapak Ibu ya, ini untuk langkah untuk memilih jenis seleksi, pilih P3K guru. Ini untuk guru ya. Data sekolah, instansi, dan kualifikasi yang terekam pada Dapodik akan muncul. Jika data kualifikasi belum muncul atau belum melakukan perpal ijazah S1, akan muncul tombol aplikasi perpal Dapodik. Agar dapat melanjutkan proses pendaftaran P3K guru, silakan perpal ijazah S1 terlebih dahulu. Dan pastikan perpal ijazah S1 sudah selesai divalidasi oleh admin. Dapat dilihat pada lembar info GTK. Bila terdaftar merupakan peserta XTHK2, silakan isi nomor peserta XTHK2. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Langkah 3, memilih formasi. Langkah untuk mendaftar formasi, jika kondisi formasi belum terbuka, isi data. Isi datanya adalah sebagai berikut: pertama, IPK, kemudian nomor ijazah, tahun lulus ya, jenis perguruan tinggi, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, kemudian nama perguruan tinggi ya, nama prodi, kemudian akreditasi program studi, dan kemudian isi captcha. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Langkah 4, unggah dokumen. Langkah untuk mengunggah dokumen, pertama ada KTP, format ukuran maksimal 500 KB, kemudian scan ijazah asli, kemudian format dalam bentuk PDF, kemudian ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB, scan transkrip nilai, kemudian format PDF, ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB, pas foto latar belakang merah, format JPG, kemudian ukuran maksimal 300 KB, sertifikat pendidik bagi yang memiliki, format PDF, ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Langkah 5 adalah membuat resume. Langkah terakhir, resume pendaftaran. Pada tahap ini pendaftar harus periksa kembali data yang sudah diisi pada tahap sebelumnya. Jika sudah sesuai, klik centang pada kolom yang tersedia. Pastikan kembali data sudah benar karena tidak bisa memperbaiki data setelah akhir proses pendaftaran. Login pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Langkah 3, resume. Pastikan kembali data sudah benar karena tidak bisa memperbaiki data setelah akhir proses pendaftaran. Tombol akhir proses pendaftaran akan muncul ketika sudah tercentang semua kolom. Untuk lengkap detail alur dan panduan pendaftaran P3K guru di SSN tahun 2002, silakan unduh file di bawah ini. Ya Bapak Ibu, silakan ya untuk ini, untuk mengunduhnya Bapak Ibu nanti saya inikan ya, atau nanti link ya, link ini saya saya cantumkan di deskripsi. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, yang kami informasikan. Ya, insya Allah kami akan cantumkan beberapa hal terkait dengan link-link yang terkait dengan informasi yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, apalagi yang sampai saat ini sedang menunggu ya, yang menunggu-nunggu itu jadwal untuk pendaftaran P3K di tahun 2022. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.